Silakan duduk saudaraku kasih dalam Tuhan. Di penghujung bulan Agustus ini kita mau selesaikan sebuah tema besar yaitu relasi sehat dengan sesama. Saudaraku, saya mau mengutip saja, mengulas sedikit tentang relasi saudara. Setiap kita punya hubungan, punya ikatan, punya pertemanan, punya persahabatan. Di dalam setiap musim hidup kita. Di setiap keberadaan kita sedang kita menjalani hidup, musim-musim hidup kita. Ketika kita beranjak mulai dewasa, remaja, bahkan sampai hari ini kita tidak luput dari sebuah relasi. Ada teman-teman kita di sekitar musim hidup kita yang membuat kita saat ini ada. Tetap terjaga, tetap terpelihara karena ada teman-teman di sekitar kita yang mendorong kita, menjagai kita, sehingga kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, relasi adalah sebuah hubungan yang mempengaruhi masa depan kita. Relasi mempengaruhi hubungan kita pada masa depan kita. Tanpa sadari sebuah komunitas, sebuah ikatan, sebuah persahabatan itu mempengaruhi masa depan kita. Karena Amsal 13 ayat yang ke-20 berbicara begini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah hubungan, pergaulan itu mempengaruhi saudara dan saya. Pertemanan saudara, komunitas saudara, menentukan masa depan saudara. Kalau Amsal ini berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Jadi pertemanan, sebuah relasi itu mempengaruhi masa depan kita. Dan saya percaya bahwa kalau saudara dan saya hari ini ada, siang hari ini ada, tidak luput dari teman-teman saudara. Dan saudara bisa mengukur itu semua, menimbang. Apakah pertemanan kita, pertemanan yang membuat kita semakin lebih baik untuk masa depan, atau justru sebaliknya, pertemanan kita, persahabatan kita semakin tidak baik. Oleh karena itu relasi yang sehat itu selalu membuat kita semakin lebih baik. Jadi pilih-pilihlah pertemanan, lihat-lihatlah sebuah pertemanan. Karena Amsal dengan jelas, kalau saudara berteman dengan orang bebal, orang yang susah diajar, susah ditegur, susah diatur, maka engkau akan malang hidupmu. Maka Amsal 22 ayat 22 sampai 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ingat saudara, janganlah engkau berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi pergaulan saudara sangat mempengaruhi hidup saudara. Saya suka dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Begini bunyinya. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia. Dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Ini diwanti-wanti diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan kau bergaul dengan orang yang suka marah. Yang tadinya tidak marahan saudara, karena saudara berteman dengan orang yang demikian, yang suka marah, cepat naik darah, maka saudara akan menjadi cepat naik darah, cepat marah. Karena pergaulan itu mempengaruhi saudara. Dan kalau saudara ingin mengubahnya itu sebuah kesusahan yang tidak gampang untuk menghilangkannya.
Artinya komunitas saudara, pertemanan saudara, persahabatan saudara itu sangat-sangat mempengaruhi saudara. Kalau engkau ingin punya relasi yang sehat dengan sesama, maka engkau harus punya sikap hidup yang baik. Punya komunitas yang baik. Punya pertemanan yang baik. Punya persahabatan yang baik. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan sebuah tema, sahabat sejati. Sahabat sejati. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kalau saudara, adakah di Alkitab seorang sahabat sejati? Ada, saudara. Mari kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara, kita tahu siapa Raja Daud. Dia adalah raja yang luar biasa berhasil. Disegani oleh semua bangsa-bangsa. Bahkan musuh pun takut dengan Daud. Siapakah Daud? Daud adalah seorang pemuda gembala domba yang tidak diperhitungkan oleh siapapun juga. Tapi ketika Tuhan mulai angkat dia, ada sebuah pembicaraan Saul dengan Daud. Seorang raja Israel pertama. Berbicara mengenai Daud dan Daud berbicara kepada Saul. Dan ketika pembicaraan antara Saul dan Daud itu sedang mereka bicarakan, Yonatan anaknya Saul mendengar. Dan ketika Yonatan mendengar itu, dia menaruh respek yang luar biasa. Suka dengan apa yang dikatakan Daud. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ikatan persahabatan terjalin yang pertama karena 1 Samuel ayat 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ternyata ikatan persahabatan itu terjalin karena satu jiwa. Satu pikiran. Satu kehendak. Satu gaya hidup. Tingkah laku yang sama. Kebiasaan yang dia suka itu sama dengan dia. Sehingga Yonatan sangat suka dengan Daud. Dari cara Daud berbicara, dari cara Daud menyampaikan setiap persoalan. Itu Yonatan suka. Sehingga ini loh, sama dengan aku. Makanya tidak salah ada komunitas-komunitas di antara kita. Ada komunitas sepeda, ada komunitas bermotor, ada komunitas yang suka kuliner, kemana-mana, banyak komunitas. Kenapa terjalin sebuah komunitas itu? Atau anak mudanya gengnya? Karena cara berpikirnya sama, yang dibicarakannya juga sama, yang dipikirkannya juga sama, topik-topik sehari-hari yang dibicarakannya sama. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan. Makanya tidak aneh kalau ada orang yang suka bersepeda, kumpul dengan orang yang bersepeda. Komunitas bisnisnya berkumpul dengan orang-orang pembisnis dan sebagainya. Karena jiwa mereka, cara berpikir kehidupannya sama. Dan itu saudaraku
mulai mengikat saudara. Kehidupannya sama, keinginannya sama, pikirannya sama, hatinya sama. Saudaraku. Dan saudara bisa menimbang itu semua. Kalau Amsal tadi berkata, kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau menjadi bijak. Ketika engkau bergaul dengan orang bebal, maka engkau akan menjadi malang. Maka engkau harus bisa mengukur komunitas itu, pertemanan itu, saudaraku. Seperti Yonatan kepada Daud. Menjadi satu jiwa, kehidupannya, pikirannya, keinginannya, hatinya sama. Nah saudara sekarang mau merenungkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara pasti punya teman, sahabat yang dekat dengan saudara. Mungkin teman itu bisa melebihi pasangan hidup kita, bisa saja. Saudara bayangkan kalau sudah sebuah persahabatan itu terjalin. Maka 1 Samuel 19 ayat 1. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Coba bayangkan, persahabatan itu melebihi ikatan saudara. Ketika Saul menginstruksikan semua prajuritnya untuk membunuh Daud, Yonatan yang jiwanya tadi berpadu dengan Daud, mengikat sebuah persahabatan dengan Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya. Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persahabatan itu luar biasa. Memberikan pengaruh yang luar biasa. Ketika Yonatan tahu bahwa Daud akan dibunuh oleh ayahnya, Yonatan berbicara kepada bapaknya, kepada ayahnya. Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Ketika ada teman kita sedang mengalami setiap persoalan dalam hidup. Adakah temanmu, sahabatmu yang seperti sahabat Daud yaitu Yonatan. Yang mengata-ngatai Daud hal-hal yang baik. Supaya ayahnya membatalkan rencana pembunuhan kepada Daud. Ketika ikatan itu, persahabatan itu terjadi. Yonatan membela Daud. Adakah di hidupmu, teman-teman hidupmu, sahabat-sahabatmu, itu membela engkau? Kalau engkau punya sahabat yang baik seperti itu, engkau bersyukur. Kau harus jaga, kau harus pelihara. Poin yang kedua, ikatan persaudaraan, persahabatan terjalin karena 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, ini persahabatan sejati yang keren sekali, saudara. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Oh, sebuah pertemanan, persahabatan yang langka itu, saudara. Yonatan berkata, dia mengikatkan perjanjiannya dengan Daud. Dan ukurannya, ia mengasihi dia temannya itu seperti dirinya sendiri. Seperti dirinya sendiri.
Saya ingat saudara, saya punya teman dari SD sampai SMP. Bahkan sampai keluar SMA, waktu itu masih bisa berbicara, bisa ngobrol, berteman. Ada sebuah kebiasaan yang kalau saya renung saat ini, apa yang saya lakukan dengan teman saya itu rasanya malu banget gitu. Memalukan sekali. Tetapi waktu itu karena saya adalah teman, kemana-mana pergi bersama, nonton bioskop pergi bareng, kemana main bareng, hobi dia karate, pencaksilat dia ikutin, aku ikutin gitu. Ada hal-hal yang saya bisa ikut-ikut. Tetapi intinya sampai teman-teman saya berkatakan, kamu itu kakak adik bukan? Saya bilang bukan. Nah, ada perilaku yang kalau saya merenung melihat itu, saya malu diri sendiri, malu dengan apa yang saya lakukan pada saat itu. Pertemanan, persahabatan dengan teman saya itu. Waktu SMP, saudara, kalau saudara pakai ikat pinggang, gespernya itu kepalanya di depan, di tengah toh. Pasti taruh tengah. Tapi waktu itu, teman saya itu mulai membiasakan pakai gesper itu di samping. Jadi kepala gesper itu di samping, bukan di tengah. Tapi karena waktu itu saya masih anak-anak, seneng, keren. Jadi saya ikutin. Pakai ikat pinggang, gespernya di samping. Kalau orang lain lihat, kamu kenapa senewon? Enggak, karena teman gue sama lakukan. Kayaknya teh kompak banget, keren banget. Kemana-mana seperti itu gespernya, di samping. Jadi udah identik sama seperti itu. Jadi kalau ada nonton bioskop waktu itu, kalau saya nggak punya uang, teman saya bantu bayarin. Jadi bisa nonton bareng. Kalau dia kekurangan uang, ya saling gantian. Saling mengasihi. Yonatan kepada Daud seperti itu. Dia bela Daud di hadapan ayahnya. Karena ikatan itu, kasihnya itu yang luar biasa. Saudara, di dalam Ayub pasal 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub, ternyata Ayub punya sahabat saudara, 3 orang. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elipas orang Teman, Bildad orang Sua, dan serta Jopar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ini keren banget saudara. Ini persahabatan yang luar biasa. Ketika didengar Ayub sedang mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Sahabat-sahabatnya Ayub itu ketika mendengar ini, mereka beranjak dari kota mereka masing-masing. Dari tempat kediaman masing-masing. Dia pergi bertemu dengan Ayub. Hanya untuk mengucapkan sebuah bela sungkawa kepadanya dan menghiburkan dia. Ternyata persahabatan, persaudaraan tidak bisa dibendung, dibatasi oleh waktu atau tempat yang jauh. Ketika kita mendengar sahabat kita sedang dalam persoalan kehidupannya. Sahabat-sahabatnya, Ayub, 3 sahabatnya. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab Ayub, dari pasal 4 sampai selesai. Engkau akan menemukan sebuah percakapan. Bagaimana sahabat-sahabat Ayub mengingatkan dia. Apakah ini karena dosa, apakah ini karena kamu tidak melanggar dan sebagainya. Tetapi intinya sahabatnya datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan penghiburan kepada dia. Kalau engkau punya sahabat yang demikian, kau jaga dengan baik. Ketika Ayub didengar oleh teman-temannya. Teman-temannya dari jauh pergi, berangkat, datang kepada Ayub. Dan memberikan sebuah penghiburan. Kenapa Ayub sampai bisa bertahan seperti itu? Karena dia punya sahabat dalam hidupnya. Kalau saat ini, hari ini saya ada seperti hari ini. Saya juga tidak lepas dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya waktu masih remaja. Di mana saya juga sedang beranjak dewasa pada waktu itu. Saya ingat saya punya teman, sahabat, hamba Tuhan yang di sebuah daerah yang saya tidak sebutkan.
Sampai hari ini kapan-kapan dia suka WA sama saya. Suatu saat pernah begini saudara. Dia datang sama saya, dia bercerita tentang semua pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan kita saling mendoakan satu sama lain. Dan ketika mengalami kesulitan-kesulitan, apapun kita saling. Karena itulah sebuah persahabatan saudara. Seperti Ayub, ketika dia mendengar semuanya, teman-temannya beranjak dari tempatnya, dari kotanya. Dia bertemu dan memberikan sebuah penghiburan. Punyakah engkau sahabat, relasi yang baik dalam hidupmu? Pagi hari ini, mari kita sama-sama menjaga relasi itu saudara. Karena Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu Amsal 17 ayat yang ke-17. Next. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau engkau punya kesukaran, kesulitan seperti Ayub. Dan engkau punya sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh peduli dengan saudara. Saudara patut bersyukur. Karena dengan mereka itu semua kita bisa melewati masalah-masalah yang sukar. Kesulitan-kesulitan yang sukar. Saudaraku, di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepadanya Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ternyata saudaraku, persahabatan itu bukan hanya berbicara tentang sebuah kebiasaan yang sama, hobi yang sama. Tetapi bagaimana persahabatan itu ada di dalam suasana doa. Hubungan yang berbeda dengan umumnya, dunia umumnya. Tetapi persahabatan dalam Tuhan adalah orang-orang yang bisa saling mendoakan satu sama lain. Suatu saat saya pernah bercerita kepada teman saya sedang menghadapi persoalan, doakan ini, saya sedang bergumul persoalan itu. Udah hampir beberapa bulan ini belum terselesaikan. Dan waktu itu teman saya, ya oke, saya nanti doakan setiap malam. Kalau dalam doa, dia bilang saya akan doakan. Dan berlalunya waktu saudaraku, saya lupa bahwa persoalan itu sudah selesai, udah kelar, udah beres. Suatu saat teman saya datang ke Tasik dan dia berkata, Pian udah beres belum persoalan itu? Saya masih berdoa loh. Wah saya bilang udah beres, udah lama. Wah kamu ini gimana? Setiap malam, setiap pagi kalau saya ingat kamu saya doakan terus. Artinya ada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Sahabat-sahabat yang sejati bukan hanya berbicara tentang pergi main saudara. Bukan hanya itu. Bukan hanya seragam yang sama, kostum yang sama. Bukan. Tetapi mari mulai kepada hal yang ini. Ketika ada saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Engkau bisa mengambil sikap berdoa. Seperti Ayub berdoa buat teman-temannya. Dan ketika Ayub mendoakan teman-temannya ada berkat, ada blessing yang luar biasa. Ada blessing yang Tuhan beri buat setiap kita. Ada berkat yang Tuhan beri. Temukan sahabat-sahabatmu dalam relasimu. Adalah sahabat-sahabat yang bisa mendoakan saudara. Walaupun itu tidak kelihatan. Tetapi memberikan dampak dalam hidupmu yang luar biasa saudara. Ikatan persahabatan terjalin karena yang ketiga adalah 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saling melengkapi. Kenapa ikatan persahabatan itu terjalin? Karena saling melengkapi. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, serta ikat pinggangnya diberikannya kepada Daud. Coba bayangkan, saudarakah pernah saudara melakukan hal ini? Semua diberikan kepada sahabatmu. Kalau engkau misalnya seperti Daud pada saat itu,
Engkau menjadi orang pribadi yang berubah total status saudara. Kenapa? Karena Daud pakai jubahnya Jonatan, anak raja. Saudara bayangkan, keren tidak? Luar biasa tidak? Kalau saudara misalnya punya kenalan, sahabat seorang jenderal, saudara diberikan mobilnya untuk kita pakai. Wah, saudara bangganya bukan main. Orang langsung lihat dengan rasa hormat yang luar biasa karena saudara pakai mobil jenderal. Daud yang tadinya seorang gembala yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Tetapi ketika Yonatan menjalin ikatan persahabatan dengan Daud, Yonatan memberikan jubahnya, sebuah kehormatan, sebuah keagungan, identitas yang tidak pernah dianggap sepele orang lain. Jubahnya diberikan. Yang luar biasa, baju perangnya itu juga diberikan kepada dia. Pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, semua dilengkapi oleh Yonatan. Semua ada di dalam diri Daud. Persahabatan akan selalu mempengaruhi hidupmu. Apakah kau semakin lebih baik atau tidak? Apakah hidupmu semakin naik atau tidak? Kalau saudara perhatikan, renungkan ini. Ketika Daud menjalin hubungan dengan Yonatan, status Daud itu berubah, naik saudara. Semakin lebih baik. Kalau engkau semakin lebih baik hari ini, itu mungkin karena ada sahabat-sahabatmu yang selalu mendorong, membantu saudara, melengkapi saudara. Daud yang tadinya tidak bawa apa-apa, hanya ketepel mungkin waktu itu. Tetapi karena dia menjadi kepala prajurit, Yonatan melihat sahabatnya, dia tidak punya apa-apa untuk berperang. Dia berikan itu semua, senjatanya, perlengkapan perangnya, ikat pinggangnya diberikan kepada Daud. Yonatan mau memperlengkapi sahabatnya. Sampai sahabatnya menjadi orang yang selalu berhasil di dalam segala perkara. Sejak itu Daud mengepalai semua prajurit bangsa Israel. Saudaraku, kalau dalam hidupmu ada Jonatan, engkau harus mendoakan terus setiap waktu. Karena sahabatmu itulah yang melengkapi saudara. Satu, 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudaraku, Daud ingat kalau dia menjadi seorang raja yang sangat disegani dan dihormati. Itu oleh karena juga ada Yonatan yang memperlengkapi dia. Dan ketika Yonatan dan ayahnya mati dalam peperangan, Daud masih ingat dengan persahabatannya dengan Yonatan. Apakah ada dari keturunan Yonatan yang masih hidup? Kalau masih ada yang masih hidup, aku akan menaruh belas kasihku kepadanya. Kehidupannya aku akan cukupkan. Makannya akan aku cukupkan. Kehidupan rumah tangganya akan aku cukupkan. Ini namanya persahabatan yang sejati. Bukan hanya menerima, tetapi dia juga harus memberi. Ketika Daud menerima dari Yonatan, dia dilengkapi oleh Yonatan. Tapi ketika Yonatan sudah tidak ada, habis semua. Maka itu saatnya Daud menaruh kasih apa yang pernah dia dapat dari Yonatan. Walaupun ini adalah keturunan Yonatan, dia memberikan semuanya itu kepada anaknya Yonatan. Saudara, persahabatan bukan hanya berbicara tadi hal-hal yang duniawi saja. Tetapi
Persahabatan dalam Tuhan itu selalu melengkapi satu sama lain. Kalau ketika engkau susah, engkau dihiburkan. Ketika kerohanianmu mulai surut, lemah, ada teman-teman rohaniawan yang bisa membantu saudara. Oleh karena itu, saudaraku, ada komsel komunitas dalam gereja membuat saudara tetap ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saya sangat yakin bahwa hidup manusia tidak bisa seorang diri. Hidup manusia selalu ada relasi yang membuat engkau terus maju. Saya mau akhiri dengan ayat ini, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, pilihlah sahabatmu saat ini. Apakah temanmu atau sahabatmu membawa engkau semakin jauh atau semakin mendekat dengan Tuhan? Pilihlah itu. Karena engkau sedang ketika engkau mendapatkannya, temanmu itu, sahabatmu itu akan melebihi saudaramu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari renungkan kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Persoalan dalam hidup kita mungkin terlalu banyak persoalan yang berat. Tetapi kalau engkau tepat punya teman, relasi yang baik, maka di saat itulah engkau bisa dipulihkan, dibangkitkan. Oleh karena ada sahabat-sahabat kita, ada relasi-relasi yang baik dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara nanti baca kisah sahabat-sahabat Daud, terlalu banyak sahabat-sahabat Daud. Ada dari Nabi, ada dari nabi-nabi yang selalu mengingatkan dia terus ada dalam Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, perlengkapi relasi saudara dalam menjalani hidup ini, punya relasi-relasi yang baik. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan.